Bismillahirrahmanirrahim. Babusani fi fadilati la ilaha illallah. Berikut ini adalah bab yang kedua yang menjelaskan tentang daripada keutamaan membaca la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala kulla yaumin, barang siapa yang mengucapkan setiap hari ucapan apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mi'ata marrah, dia ngucapinnya 100 kali. Jadi setiap hari dia baca 100 kali la ilaha illallah. Ja'a yaumal qiyamah, nanti dia datang pada hari kiamat. Wa wajhuhu kal badri, sedangkan wajahnya bagaikan bulan purnama. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam setiap hari 100 kali, maka nanti dia datang pada hari kiamat menghadap Allah, wajahnya terang, wajahnya bersinar, bercahaya bagaikan bulan purnama. Ini berarti tanda min ahlil jannah. Nah kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, afdhalu dzikri la ilaha illallah, zikir yang paling utama, paling afdol adalah ucapan la ilaha illallah. Jadi karena itu perbanyaklah ucapan la ilaha illallah, tanda zikir kita, tanda ingat kita kepada Allah. Karena ucapan la ilaha illallah adalah sepaling-paling afdol, sepaling-paling utama zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa afdolud du'a alhamdulillah, sedangkan doa yang paling afdol, yang paling utama adalah ucapan alhamdulillah. Jadi kalau kita berdoa, jangan tinggalkan ucapan alhamdulillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lainnya, qala Allah ta'ala, kata Nabi, Allah berfirman, la ilaha illallahu kalami. Kata Nabi, ucapan la ilaha illallah itu kalamku, wa anahu, dan saya adalah dia, saya adalah Allah. Kata Allah, man qolaha, siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dakhala hisni, niscaya dia masuk dalam pemeliharaanku. Wa man dakhala hisni, siapa orang yang masuk dalam pemeliharaanku, penjagaanku, amina bin iqabi, niscaya dia aman dari siksaku. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, nanti dia aman dari siksa Allah, karena dia termasuk orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain, kata Nabi, addu zakata abdanikum, bayarlah zakat badanmu, biqauli la ilaha illallah, dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi kalau kita telah mengucapkan la ilaha illallah, berarti kita telah membayar zakat untuk badan kita. Berarti badan kita ada zakatnya,
yang harus kita keluarkan. Kalau nggak dikeluarin nanti ditagih. Jadi itulah. Jadi kalau kita baca la ilaha illallah berarti kita telah membayar zakat dari badan kita. Karena badan kita ada zakatnya. Tetapi banyak orang yang nggak tahu bahwa badan yang kita dititipkan oleh Allah ini ada zakatnya yang harus dibayar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bayarnya cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yaqulu, kata Nabi, tidak ada seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah ta'ala, kecuali Allah berfirman, Allah menjawab orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa kata Allah? Sodaqo abdi, hambaku benar. Anallah, sayalah Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali saya. Ushidukum ya malaikati, aku bersaksikan kepada kalian wahai para malaikatku, qad ghafartu lahu, sungguh aku telah mengampuninya. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jadi Allah ampuni itu dosanya itu dengan disaksikan oleh para malaikat. Dosa yang mana yang diampuni? Ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dosa yang dulu dan dosa yang kemudian. Dosa yang dulu yang telah dia lakukan diampuni oleh Allah, dan juga dosa yang terakhir daripada dosa yang dia lakukan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah, siapa orang mengucapkan la ilaha illallah khalisun mukhlison, dia ikhlas lagi murni dari hatinya, secara ikhlas tanpa ada unsur paksaan, tanpa ada unsur riya, dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surga. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan kerelaan, dengan keikhlasan, tanpa ada maksud lain, maka dia pasti masuk surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana awwalu kalamihi, siapa orang yang awal ucapannya la ilaha illallah, wa akhiru kalamihi la ilaha illallah, dan akhir ucapannya juga la ilaha illallah, wa amila alfa sayyiatin, lalu dia berbuat salah 1000 kali, in asa alfa sanatin, jika dia hidup 1000 tahun, la yas'alullahu an bin wahid, niscaya Allah tidak akan menanyakan tentang dosanya satu pun. Jadi kata Nabi, orang yang mengucapkan la ilaha illallah di awal ucapannya dan juga di akhir ucapannya la ilaha illallah, sekalipun dia berbuat buruk 1000 kali, dan sekalipun dia hidup 1000 tahun, niscaya Allah tidak akan menanyakan tentang dosanya satu pun. Bahkan ada hadis yang lain disebutkan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa yang terakhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Inilah kemudian kenapa orang yang menjelang kematian atau dalam keadaan sakaratul maut ditalkinkan dengan kalimat la ilaha illallah, karena diharapkan agar ucapan terakhir daripada orang yang hendak meninggal itu adalah hanya kalimat la ilaha illallah, sehingga diharapkan nanti kematiannya
mengharapkan dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah. Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah min ghairi ujbin, tanpa ujub, ya, tanpa unjuk gigi, tanpa takabur, tanpa riya, toro biha, niscaya toro biha ta'irun, niscaya terbanglah seekor burung, tahtal arsy, terbangnya di bawah arsy. Ngapain tuh burung terbang di bawah arsy? Yusabbihu ma'al musajjin, itu burung bertasbih kepada para malaikat, bersama burung bertasbih bersama para malaikat ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa yuktabu lahu sawabuhu, sedangkan pahalanya ditulis untuknya, yaitu untuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah min ghairi ujbin, tanpa ujub. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa ujub, maka terbanglah seekor burung dengan sebab orang mengucapkan la ilaha illallah. Burung itu bertasbih bersama para malaikat sampai pada hari kiamat. Nah, setiap bacaan tasbihnya pahalanya ditulis untuk orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian dalam hadis yang lain, man qala la ilaha illallah, siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, marotan, satu kali dia mengucapinnya, ghufira lahu dzunubuhu, niscaya diampunilah dosanya, wa in kanat misla zabadil bahri, sekalipun dia punya dosa seperti buih di lautan. Sekalipun dia punya dosa begitu banyak, bahkan sampai seperti buih di lautan, maka tetap dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza marral mu'minu 'alal maqabir, apabila seorang mukmin melewati pemakaman atau komplek pemakaman atau kober, faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lalu ketika dia melewati komplek pemakaman itu atau kuburan itu, dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang dia baca ketika lewat kuburan. Nawarallahu tilkal kubura kullaha, niscaya Allah terangi semua kubur-kubur itu yang dilewati oleh orang yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi lantaran orang yang lewat kuburan dia baca ini, maka Allah terangi semua kuburan yang ada itu yang dia lewati. Wa ghafara liqailiha, sedangkan orang yang mengucapkannya Allah ampuni dosanya. Wa katabalahu alfa alfi hasanatin, dan Allah tulis buatnya 1.000.000 kali kebaikan. Wa rafa'alahu alfa alfi darajatin, dan Allah angkat baginya 1.000.000 tingkatan derajat. Wa hatta anhu alfa alfi sayyatin, dan Allah hapus darinya 1.000.000 keburukan. Jadi orang yang lewat kuburan dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, orang yang baca